Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iqbal Dedi Setiawan, NIM 2019-11-040, Prodi BVKS 19A. Baiklah, saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul materi saya yang berjudul pengolahan tanah gambut, lahan gambut. Baiklah, sejarah, saya sedikit akan membahas tentang sejarah terbentuknya gambut. Proses terbentuknya gambut berpengaruh terhadap jenis-jenis karakter gambut. Oleh karena itu, gambut pedalaman memiliki bentuk dan karakter yang berbeda dengan gambut yang ada di daerah sekitar sungai dan pantai. Komponen pembentuk gambut. Gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari timbunan materi organik yang berasal dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk. Timbunan tersebut menumpuk selama ribuan tahun hingga membentuk endapan tebal. Pada umumnya ditentukan di area genangan air seperti rawa, cekungan, sungai maupun daerah pesisir. Gambut terbentuk ketika bumi menghangat sekitar tahun 9600 sebelum Masehi. Gambut yang terbentuk pada sekitar tahun tersebut dikenal sebagai gambut pedalaman. Seiring meningkatkan permukaan laut, terbentuklah gambut di daerah delta atau daratan sekitar sungai dan pantai. Berbeda dengan gambut pedalaman, gambut di daerah ini mengandung kandungan mineral dari air sungai dan pantai akibat pasang surut air laut dan air sungai. Lahan gambut mengandung 2 kali lipat lebih banyak karbon dari hutan tanah mineral yang ada di seluruh dunia. Ketika terganggu atau dikeringkan, karbon yang tersimpan dalam lahan gambut dapat terlepas di udara dan menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca. Proses terbentuknya lahan gambut. Proses terbentuknya tanah gambut biasanya berasal dari danau, dangkal, dan ditumbuhi tanaman air. Tanaman yang berada di danau lambat laun akan mati dan kemudian semakin lama semakin melapuk secara bertahap. Lapisan bertahap kemudian akan menjadi lapisan transisi antara lapisan gambut dan tanah mineral. Akan muncul tanaman-tanaman lagi ke bagian tengah hingga danau tersebut penuh. Setelah kurun waktu beberapa ratus tahun, danau tersebut akan menjadi tanah gambut. Apabila hujan datang, danau yang sudah menjadi tanah gambut tidak akan sangat kaya sekali dengan mineral. Di Indonesia, tanah gambut sendiri tergolong cukup subur. Namun, hal ini juga harus diatasi dengan pengolahan tanah secara benar. Salah satu tanah gambut yang subur di Indonesia adalah gambut eutrofik. Namun, penyebaran gambut eutrofik hanya sedikit sekali. Gambut ini tersebar di daerah pantai ataupun sepanjang jalur aliran sungai. Selanjutnya, jenis-jenis tanah gambut. Jenis tanah gambut yang pertama adalah tanah gambut tofogen. Tanah gambut tofogen adalah jenis tanah gambut yang banyak ditemukan di pasar, di dasar danau. Lokasinya yang sangat sulit membuat jenis tanah ini bisa mengendap dan terpendam di dasar danau. Yang kedua, tanah gambut omrogen. Tanah gambut omrogen atau dikenal juga sebagai tanah gambut sekunder merupakan jenis tanah gambut yang tumbuh dan berkembang di atas tanah gambut tofogen. Selanjutnya macam-macam tanah gambut. Macam-macam tanah gambut, jenis gambut berdasarkan kedalamannya. Untuk yang pertama, lahan gambut dangkal, yaitu lahan dengan ketebalan gambut 50-100 cm. Yang kedua, lahan gambut sedang dengan ketebalan gambut 100-200 cm. Yang ketiga, lahan gambut dalam dengan ketebalan gambut 200-300. Yang dari lahan gambut 1 sampai lahan gambut 3 itu adalah lahan tanah gambut yang bisa ditanami untuk perkebunan dan pertanian. Sedangkan lahan gambut sangat dalam dengan ketebalan gambut lebih dari 300 cm itu tidak boleh ditanamin dengan perkebunan maupun pertanian. Alangkah baiknya gambut tersebut kita jadikan lahan hutan untuk dilestarikan, karena lahan gambut itu sudah tidak efisien untuk dibuat pertanian atau perkebunan. Tingkat kedalaman gambut menentukan jumlah kandungan karbon dan jenis tanaman yang dapat hidup di ekosistem tersebut. Semakin dalam gambut, semakin banyak karbon yang terkandung sehingga kita
Jika gambut tersebut dikeringkan, emisi karbon akan dikeluarkan akan semakin banyak. Oke, upaya yang harus dilakukan saat pembukaan lahan gambut. Yang pertama, melakukan survei lahan guna menentukan level permukaan air yang akan digunakan untuk membuat rencana pembukaan outlet dan main drain ke arah sungai. Yang kedua, outlet dan main drain harus sudah dibuka 6-12 bulan sebelum drain clearing dimulai. Water management atau pengelolaan air harus memiliki standar operasional dalam pengelolaan tanah gambut. Yang selanjutnya, ciri-ciri tanah gambut. Ciri-ciri tanah gambut biasanya memiliki ciri-ciri bertekstur basah, lembek, dan lunak. Selain itu, warna tanah gambut juga terlihat agak gelap. Tanah gambut juga memiliki sifat asam yang tinggi. Tanah gambut cenderung kurang subur karena memiliki unsur hara yang terbatas, serta banyak ditemukan di kawasan lahan yang basah seperti rawa-rawa. Oke, manfaat tanah gambut. Ada beberapa manfaat di tanah gambut itu tersendiri. Yang contoh pemanfaatan tanah gambut sebagai bahan energi dalam skala besar adalah negara Finlandia. Di negara tersebut lahan gambut dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik bervolume 190 MW. Diperkirakan volume tanah gambut yang ada di dunia mencapai hingga 4 triliun meter kubik. Tanah ini juga memiliki potensi energi hingga sekitar 8 miliar terajoule. Oleh sebab itu, potensi yang dimiliki oleh tanah gambut terbilang sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan energi masyarakat dunia. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.